Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi. Tapi kali ini bersama dengan Lause Leo dan Ce Felicia dan Ce Chelsea. Ya, hari ini kita sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam pujian kepada Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah menjaga, melindungi kami sepanjang malam. Kami boleh tidur istirahat dengan baik Tuhan. Dan saat ini Engkau berikan hari yang baru. Kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Tahu hari ini hari apa? Hari Minggu, betul, hari ini hari Minggu. Tetapi kita mau naikkan pujian hari ini, harinya Tuhan ya. Hari Senin harinya Tuhan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua hari, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yeah. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu.
Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita naikkan pujian, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Firman Tuhan kudengar, kutanam di dalam hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini.
Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, Lo Susanti percaya pasti semuanya sehat-sehat, amin ya. Nah, ketemu lagi sama Lo Susanti hari ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya yuk Lo Susanti mau ajak kita semua untuk kembali berdoa di hadapan Tuhan ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau kembali menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menuntun kami supaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh taat, duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami berdoa untuk firman Tuhan hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik, Lau Susanti mau cerita, tapi sebelum cerita, yuk Lau Susanti mau ajak kita lihat satu video. Ya, videonya siapa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Aku lihat teman-temanku sudah pada bisa naik sepeda. Aku juga mau belajar, mumpung ada sepeda koko waktu masih kecil. Ternyata susah ya belajar sepeda sendiri. Aku kira mudah, tapi aku mau coba terus. Aduh, sakit. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya tadi? Ada Cece Loni. Lagi ngapain ya Cece Loni ya? Iya, Cece Loni lagi belajar main sepeda ya. Nah, Cece Loni itu baru belajar main sepeda. Kalau kita baru belajar biasanya awal-awalnya mungkin tidak bisa, nggak gampang ya. Pasti agak susah dan agak mengalami kesulitan. Nah, adik-adik mungkin siapa tahu ada yang punya sepeda di rumah juga pasti belajarnya tidak langsung bisa awalnya ya. Nah, seperti Cece Loni tadi. Nah, tapi apa yang terjadi ya sesudah itu? Nah, nanti setelah Lo Susanti cerita, kita akan lihat lagi ya bagaimana kelanjutan cerita tentang Cece Loni belajar sepeda. Ya, nah adik-adik semua hari ini Lo Susanti mau cerita tentang satu ya, masih sama dengan beberapa minggu yang lalu cerita bersambung. Nah kalau adik-adik masih ingat minggu lalu siapa yang cerita, masih ingat nggak? Lause? Iya, Lause Kris ya cerita masih tentang satu bangsa. Nah masih ingat ya bangsa apa? Bangsa Israel yang dituntun keluar dari Mesir oleh siapa? Oleh Bapak Musa, betul. Nah kalau adik-adik masih ingat ya, Tuhan memilih Bapak Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Hari ini kita masih akan belajar tentang bangsa Israel ya. Hari ini Alkitabnya diambil dari Kitab Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Nanti kalau adik-adik di rumah sudah sempat atau yang kelas besar ya, kelas 1 dan 2 sudah bisa membaca, boleh dibaca di rumah ya. Dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Nah, pada saat bangsa Israel berjalan di padang gurun ya menuju ke tanah Kanaan ya, minggu lalu diceritakan sama Lause Kris bahwa Tuhan mengizinkan mereka berputar-putar di padang gurun selama berapa tahun? 40 ya, selama 40 tahun ya di padang gurun itu ya. Padahal sebenarnya mungkin kalau mereka mau berjalan ya tidak selama itu mereka sudah bisa sampai ke tanah Kanaan. Nah, tapi Tuhan mengizinkan mereka ya untuk lama di padang gurun karena Tuhan mau mengajarkan mereka tentang suatu hal. Nah, hari ini kita mau juga belajar sama-sama ya, apa sih yang mau kita pelajari dari bangsa Israel ini. Nah, pada saat mereka keluar dari Mesir ya, Bapak Firaun ya, raja yang memimpin bangsa Mesir pada saat itu ya, Bapak Firaun itu dikeraskan oleh Tuhan hatinya ya. Tuhan mengizinkan, Tuhan mengeraskan hati Bapak Firaun ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Raja Firaun mau tangkap lagi bangsa Israel itu ya. Akhirnya mereka menyiapkan
kereta kuda ya beserta dengan seluruh pasukannya untuk kembali mengejar bangsa Israel supaya mereka kembali ke Mesir. Untuk apa? Mereka mau kembali jadikan bangsa Israel sebagai budak untuk bekerja bagi bangsa Mesir ya. Jadi Raja Firaun ini dia menyesal telah membebaskan bangsa Israel. Ya, jadi Tuhan mengizinkan bapak Firaun ini dikeraskan hatinya untuk kembali menangkap bangsa Israel itu. Jadi dia siapkan kereta kudanya beserta dengan seluruh pasukannya yang terbaik untuk mengejar bangsa Israel di padang gurun. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, pada saat bangsa Israel berada di padang gurun, ya Tuhan kan melindungi mereka, ya dengan tiang awan dan tiang api, ya tiang awan untuk melindungi mereka dari siang hari dan tiang api untuk melindungi mereka pada malam hari, ya. Nah, pada saat itu ya tetap ada tiang awan dan tiang api melindungi mereka. Ya, pada saat bangsa Mesir mulai mengejar mereka, ya mulai mengejar bangsa Israel, ya bangsa Israel melihat bahwa wah, dia lihat dari jauh ya, sudah mulai ada suara kuda ya mengejar bangsa Israel. Ya, bangsa Mesir itu sudah kembali mau datang menangkap bangsa Israel kembali ke Mesir. Nah, tapi mereka ketakutan. Ya, kenapa? Karena bangsa Mesir itu sangat banyak dan mereka membawa kereta kuda. Ya, sedangkan bangsa Israel mereka dengan berjalan. Ya, mereka takut bahwa mereka akan ditangkap lagi. Ya, akhirnya bangsa Israel mereka menggerutu. Ya, mereka bersungut-sungut kepada Bapak Musa. Ya, dia katakan kepada Bapak Musa, kenapa apa kamu mengirimkan kami ke tempat ini? Ya, apakah kamu mau membiarkan kami semua mati di padang gurun? Ya, mereka ngoceh-ngoceh, marah-marah sama si Bapak Musa. Ya, karena Bapak Musa ini yang membebaskan mereka, tapi mau ditangkap lagi sama bangsa Mesir. Ya, mereka berpikir, Bapak Musa ini hanya menjebak kami, ya supaya kami mati di padang gurun ini. Udah lama ya berputar-putar di padang gurun, tidak sampai-sampai, ya terus selalu dikejar lagi sama bangsa Mesir. Ya, akhirnya mereka marah-marah sama Bapak Musa. Nah, tapi apa yang Bapak Musa lakukan? Ya, Bapak Musa marah-marah lagi nggak ya sama mereka? Enggak. Ya, Bapak Musa ini tetap sabar ya dan menerima setiap perkataan mereka, dan Bapak Musa tetap percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Musa katakan kepada bangsa Israel, ya jangan takut. Ya, dia bilang kayak gitu, jangan takut, berdirilah tetap ya dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Dia percaya pada Tuhan. Ya, dia percaya bahwa nanti Tuhan pasti akan menolong. Ya, dia percaya kepada Tuhan dan dia katakan kepada bangsa Mesir itu, bangsa Israel itu ya yang mau ditangkap lagi sama bangsa Mesir, dia katakan pada umat Israel itu, jangan takut, Tuhan pasti akan menolong. Ya, nah akhirnya dia meminta petunjuk kepada Tuhan, Bapak Musa ya. Nah, Bapak Musa meminta petunjuk, lalu Tuhan akhirnya berbicara kepada Bapak Musa. Ya, dia bilang, angkat tongkatmu ya. Nah, pada saat itu mereka sudah ada di depan Laut Teberau ya. Nah, mereka sudah mengalami kesulitan. Kenapa? Tidak bisa kemana-mana karena di depan itu lautnya luas sekali. Ya, mereka sudah pikir mereka tidak bisa kabur. Ya, bangsa Israel sudah semakin dekat. Nah, tapi setelah itu firman Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, ya angkat tongkatmu, ya lalu tegakkan di depan Laut Teberau itu. Wah, ya apa yang terjadi sesudah itu ya? Nah, seketika juga akhirnya lautnya terbelah menjadi dua. Ya, akhirnya terbelah menjadi dua, di kanan dan di kiri menjadi tembok air. Ya, nah akhirnya bangsa Israel itu bisa lewat di tengah-tengah Laut Teberau, ya. Nah, dengan perlindungan Tuhan menggunakan tiang awan, ya, tiang awan yang ada pada saat itu, ya, tiang awan itu menutupi jalan bangsa Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Nah, nanti kalau lihat gambarnya ya, Laus tunjukkan gambarnya, ya. Jadi bangsa Israel tetap bisa berjalan melewati Laut Teberau itu, ya. Akhirnya dia jalan terus bersama-sama ya untuk kabur, tidak tertangkap oleh bangsa Mesir. Lalu bangsa Mesir itu bagaimana? Ya, dia tetap terhalang oleh tiang awan itu. Sampai semuanya sudah menyeberang laut itu ya. Nah, lalu bangsa Mesir baru bisa mengikuti, ya dia ikut untuk menyeberang. Nah, tapi pada saat itu juga
ya tongkat Musa yang tadi sedang diangkat ya, dia sudah letakkan kembali dan akhirnya air itu menutup lagi. Wah, akhirnya apa yang terjadi dengan bangsa Mesir? Adik-adik tahu nggak? Betul, bangsa Mesirnya tenggelam ya, pasukan dan kereta kudanya itu semua tenggelam di dalam air laut Teberau itu. Ya, akhirnya bangsa Israel jadi tertangkap atau tidak ya? Enggak jadi ya, mereka berhasil kabur karena bangsa Mesir itu tidak bisa menangkap mereka. Ya karena apa? Karena pekerjaan Tuhan melalui Bapak Musa ya. Nah, Tuhan tetap melindungi bangsa Israel. Nah, walaupun tadi ya bangsa Israel sudah marah-marah loh sama Bapak Musa. Ya, dia bilang katanya biarin aja lah, kami mati di Mesir aja. Ya, kami masih bisa makan, kami masih bisa tidur. Ya, daripada kami dikejar-kejar. Nah, tapi satu hal ya, Tuhan tetap mau menyelamatkan mereka. Ya karena apa? Karena Tuhan mengasihi ya bangsa Israel. Nah, kita masih belajar ya tentang bangsa Israel pada hari ini ya, bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk melewati proses atau melewati sesuatu situasi atau keadaan yang sulit supaya kita juga bisa percaya dan beriman kepada Tuhan ya. Tapi setelah beriman dan percaya, kita juga harus berani. Berani apa? Berani untuk terus berusaha. Ya, seperti tadi Bapak Musa. Ya, walaupun dia diomelin sama bangsa Israel, tapi dia tidak berhenti. Dia berusaha, dia meminta pertolongan Tuhan dan akhirnya Tuhan menolong sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, udah deket tadi kan bangsa Mesir mau tangkap bangsa Israel itu, ya sudah terlihat kereta kudanya, tapi pada saat itu juga Tuhan menolong. Nah, hari ini adik-adik kita belajar satu hal untuk kita bisa berani percaya. Ya, berani dan percaya ya, berani untuk terus berusaha dan percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau kita beriman ya. Nah, Tuhan mengizinkan loh proses yang sulit untuk kita lewati. Contohnya apa sih kalau untuk adik-adik ya yang masih kecil nih, misalkan masih sekolah TK kelas 1, kelas 2. Ya, mungkin kan adik-adik semua sekolah ya, adik-adik mengalami kesulitan mungkin di dalam belajar, merasa putus asa, aku nggak bisa pelajaran matematika, susah. Tapi jangan berhenti berusaha ya, karena Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan supaya kita beriman kepada Tuhan. Kita berdoa dan meminta Tuhan menolong kita. Pasti gak sih Tuhan tolong? Pasti Tuhan akan tolong. Ya, nah nanti ketika adik-adik sudah dewasa semua ya, mungkin sudah SD, nanti naik ke SMP, naik ke SMA, sudah kuliah mungkin seperti Cece Koko, atau sudah kerja seperti Papa Mama, kira-kira kesulitannya akan hilang gak sih? Enggak ya, bahkan mungkin akan lebih mengalami banyak kesulitan. Ya, tapi ingat ketika kita mau serahkan kesulitan kita berdoa kepada Tuhan, ya kita meminta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Kita harus percaya sambil terus berusaha. Nah, adik-adik, Lause mau kita sama-sama lihat lagi bagaimana ya kelanjutan ceritanya Cece Loni tadi belajar sepeda. Yuk kita lihat yuk. Tuhan Yesus, aku mau sekali bisa naik sepeda supaya bisa bermain sepeda dengan teman-temanku. Tapi susah belajar sepeda, sampai jatuh dan kakiku sakit. Tuhan tolong ya supaya aku bisa berusaha belajar naik sepeda dan tidak jatuh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Aku mau belajar sampai bisa, Tuhan pasti tolong. Wah, puji Tuhan, akhirnya sekarang aku bisa naik sepeda. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong aku sampai aku bisa. Nah, kita udah lihat ya endingnya bagaimana. Cece Loni berdoa kepada Tuhan. Ya, dia minta pertolongan Tuhan supaya dia bisa belajar naik sepeda sama seperti teman-temannya yang lain. Ya, akhirnya setelah berdoa, dia tetap berusaha loh. Ya, masih belajar walaupun tidak langsung bisa. Ya, tapi akhirnya apa tadi? 1 minggu kemudian setelah Cece Loni belajar sepeda, dia sudah bisa loh main sepeda. Hebat kan?
Nah, itu artinya kita harus percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan meminta tolong di dalam kesulitan kita, Tuhan pasti akan tolong. Tapi kita juga harus berusaha ya, harus berani untuk mencoba ya. Oke, nah kita akan tutup dalam ayat hafalan yang akan Lause tulis ya, itu diambil dari Keluaran 14 ayat 13a. Yuk kita baca sama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sekali lagi ya, Keluaran 14 ayat 13a. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah, itu janji firman Tuhan ya. Jadi tetaplah berdiri, tetap meminta pertolongan Tuhan, tetap beriman dan tetap berusaha. Tuhan akan menolong. Nah, Lause akan tutup dengan satu video. Coba nanti adik-adik lihat ya. Video ini adalah video yang bisa membuat kita juga terus berusaha sampai akhirnya kita bisa. Ya, kita lihat sama-sama sebelum itu ya. Nanti setelah itu kita akan berdoa sama-sama ya. Yuk kita lihat videonya. Oke, kita sudah lihat videonya ya. Kita belajar dari kisah bebek-bebek tadi ya, bahwa kita harus berusaha. Ya akhirnya bebek-bebek itu ya bisa naik ke atas mengikuti induk bebeknya atau mama bebeknya. Ya mama bebeknya coba lihat tinggalin mereka nggak sih tadi? Enggak loh. Ya mereka tetap ditemani oleh mamanya. Ya induk bebeknya tetap melihat dan menemani sampai semua anak-anak bebeknya bisa naik ya ke atas ya. Nah kita juga harus seperti itu, tetap berusaha ya dan tetap semangat. Oke yuk adik-adik kita mau berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh belajar kembali satu kisah dari firman Tuhan untuk kami boleh terus berani dan percaya kepada Tuhan, berani dan berusaha dan tetap beriman untuk meminta pertolongan Tuhan ketika kami mengalami masa-masa sulit kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh terus menaati firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan boleh terus memberkati kedua orang tua kami di dalam usaha
usaha, pekerjaan, maupun mungkin setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kiranya juga Tuhan boleh menolong dan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sama-sama percaya kita katakan amin. Oke, bye-bye. Nah, bagaimana anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara kepada kita, ya. Kita harus melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Kami boleh makan dan minum dengan cukup, dan kami boleh memiliki tempat tinggal yang baik. Kami boleh memiliki orang tua dan orang-orang yang mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan kami yang tidak seberapa ini Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan juga berkati persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita sudah selesai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah kita selesai sampai di sini. Dadah.